Tahukah Anda menurut studi terbaru hampir 90% orang akan mengalami setidaknya satu krisis besar dalam hidup mereka sebelum usia 50 tahun. Itu berarti 9 dari 10 orang. Pikirkan sejenak. Masa sulit bukanlah sesuatu yang langka. Itu adalah kepastian. Mereka tidak meminta izin, tidak mengetuk dengan sopan sebelum masuk ke dalam hidup Anda. Mereka datang tanpa pemberitahuan, mengacaukan segalanya. Anda pernah merasakannya. Kita semua pernah. Saat Anda berada di tengah badai itu ketika dunia terasa seperti menghimpit, pertanyaannya selalu sama. Bagaimana saya bisa terus melangkah? Para filsuf Stoik di masa lampau juga menanyakan hal yang sama berabad-abad lalu. Mereka hidup di masa penuh kekacauan, dikelilingi oleh ketidakpastian, ketidakadilan, dan penderitaan. Namun, alih-alih tenggelam dalam keputusasaan, mereka memilih untuk bangkit. Mereka mengembangkan alat, kerangka mental untuk menavigasi badai kehidupan. Alat ini bukan teori abstrak untuk akademisi, melainkan praktis membumi dan sangat manusiawi. Mereka meninggalkan kita mantra-mantra, pengingat sederhana namun mendalam yang menjadi cahaya penuntun di momen tergelap hidup. Mantra ini penting karena kesederhanaannya. Mereka tidak berjanji akan menghilangkan rasa sakit, tetapi memberikan cara untuk menghadapinya, bertahan, dan tumbuh karenanya. Baik Anda sedang menghadapi putus cinta, ketidakpastian karier, atau kehilangan yang mendalam, kebijaksanaan Stoik menawarkan kejelasan dan kekuatan. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi 3 mantra Stoik yang transformatif. Masing-masing membawa kebijaksanaan berabad-abad, tetapi relevansinya di dunia tak terduga saat ini sangat mengejutkan. Mari kita telusuri lebih dalam dan temukan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat membimbing kita melalui badai kehidupan yang tak terelakkan. Memento mori, ingatlah bahwa Anda akan mati. Di permukaan memento mori terdengar seperti pengingat yang menyeramkan, seolah-olah ada bayangan gelap yang menghantui kita dengan kata-kata, ingatlah, kamu akan mati. Tapi sebenarnya, ini bukan tentang menakut-nakuti atau membuat kita terjebak dalam keputusasaan. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk mendapatkan kejernihan, untuk mengubah cara pandang kita tentang hidup. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, merangkumnya dengan sangat baik. Kamu bisa meninggalkan hidup ini kapan saja. Biarkan kesadaran itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Kematian bukanlah musuh. Musuh yang sesungguhnya adalah lupa untuk benar-benar hidup ketika kita masih punya waktu. Berapa banyak dari kita yang membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting? Kita terjebak dalam gangguan kecil, teralihkan oleh rasa frustrasi yang cepat hilang, atau tenggelam dalam gangguan digital yang tak ada habisnya. Memento mori adalah tamparan realitas yang membangunkan kita dari lamunan itu. Ini adalah pengingat bahwa waktu kita terbatas. Bukannya merasa takut, kita justru diajak untuk merasa terbebaskan. Mantra ini bukanlah hitungan mundur menuju akhir, melainkan kompas yang membantu kita menemukan arah hidup yang benar. Ini mendorong kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Bayangkan jika setiap orang membawa kesadaran ini dalam keseharian mereka. Hidup akan terasa lebih penuh makna. Kita akan menjadi lebih sadar dalam memilih kata-kata, lebih tulus dalam hubungan, dan lebih berani dalam mengambil langkah menuju impian kita. Apakah Anda sering merasa stres karena tenggat waktu kerja atau urusan sehari-hari? Kita semua pernah mengalami itu, berjam-jam yang hilang, karena terlalu banyak berpikir, mengejar kesempurnaan yang tak mungkin tercapai, atau khawatir tentang hal-hal yang tidak akan diingat setahun dari sekarang. Memento mori membebaskan kita dari jebakan itu. Ini mengingatkan kita bahwa waktu kita terbatas. Jadi, tanyakan pada diri Anda,
Apakah saya ingin menghabiskan waktu yang berharga ini untuk hal-hal yang tidak berarti? Atau lebih baik saya fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti menciptakan kenangan, membangun koneksi yang mendalam dan benar-benar menjalani hidup? Penyesalan seringkali datang dalam bentuk kesempatan yang terlewat, kata-kata yang tak pernah diucapkan, atau jalan hidup yang tak diambil. Tapi alih-alih membiarkan penyesalan itu melumpuhkan Anda, gunakan memento mori untuk membingkainya kembali. Setiap momen adalah kesempatan baru. Jangan terjebak dalam apa yang telah terlewatkan. Sebaliknya, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan dengan waktu yang saya miliki sekarang? Bayangkan sebuah jam pasir. Setiap butir pasir yang jatuh mewakili waktu yang telah berlalu. Waktu yang tidak bisa Anda kembalikan atau ubah. Tapi butiran pasir di atasnya yang belum jatuh, itu adalah masa depan Anda. Masalahnya, kita tidak tahu berapa banyak butiran yang tersisa. Namun, ini bukanlah sesuatu yang menakutkan. Justru sebaliknya, ini adalah pengingat untuk fokus pada saat ini. Ini membantu kita menyadari bahwa setiap momen yang kita jalani sekarang adalah hadiah. Orang Romawi punya tradisi unik untuk menjaga diri mereka tetap rendah hati. Ketika seorang jenderal pulang dari perang dengan kemenangan besar, dia akan disambut dengan sorak-sorai dan parade yang megah. Tapi di belakang jenderal itu, ada seorang pelayan yang berbisik di telinganya, "Memento mori." Kenapa? Untuk mengingatkan sang jenderal bahwa sehebat apapun prestasinya, hidup tetap rapuh dan tidak kekal. Tradisi ini bukan untuk merusak kebahagiaan mereka, tapi untuk menjaga mereka tetap sadar, rendah hati, dan hadir di saat ini. Pikirkan bagaimana kita sering terjebak membandingkan hidup kita dengan orang lain di media sosial. Kita melihat kehidupan yang tampak sempurna dan berusaha mengejar validasi melalui likes dan komentar. Tapi semua itu melelahkan. Memento mori menarik kita keluar dari kebisingan itu. Ini mengingatkan kita bahwa yang benar-benar penting bukanlah validasi eksternal, melainkan hubungan yang bermakna, pertumbuhan pribadi, dan gairah hidup yang membuat kita merasa hidup. Di dunia yang terus bergerak cepat, yang dipenuhi gangguan tanpa henti, kita sering lupa apa yang benar-benar penting. Algoritma media sosial mencuri perhatian kita, menciptakan rasa cemas, dan mendorong kita untuk mengejar lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak kesuksesan. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu benar-benar berarti? Di akhir hidup Anda, apakah Anda akan mengingat waktu yang dihabiskan untuk scrolling tanpa henti atau mengejar promosi? Atau justru Anda akan mengingat hubungan dan pengalaman yang benar-benar membentuk hidup Anda? Memento mori mengajak kita untuk merenung. Jika ini adalah hari terakhir saya, bagaimana saya ingin menghabiskannya? Pertanyaan ini bukan untuk menciptakan ketakutan akan kematian, melainkan untuk memicu komitmen penuh terhadap hidup. Gunakan pertanyaan ini sebagai panduan dalam mengambil keputusan sehari-hari. Apakah Anda masih memendam dendam yang melelahkan? Apakah Anda menunda sesuatu yang penting karena merasa masih punya banyak waktu? Apakah Anda menjalani hidup sesuai dengan definisi kesuksesan orang lain? Memento mori mengingatkan kita bahwa hidup ini terbatas, tapi justru keterbatasan itulah yang membuat setiap momen begitu berharga. Mulailah dengan sederhana. Tulis 3 hal yang paling penting bagi Anda. Kemudian, setiap hari, lakukan satu tindakan, besar atau kecil, yang menghormati prioritas itu. Mungkin itu menelepon seseorang yang Anda cintai, memulai proyek yang telah Anda tunda, atau hanya duduk sejenak dan bersyukur atas apa yang Anda miliki. Memento mori bukanlah beban. Ini adalah hadiah. Itu adalah bisikan yang berkata, jangan menunggu, jangan sia-siakan, jangan hidup dengan autopilot. Ya, waktu terus berjalan. Tapi justru itulah yang membuat setiap momen begitu berharga. Jalani,
nikmati. Biarkan memento mori mengingatkan Anda bahwa, meskipun kematian adalah keniscayaan, hidup yang penuh makna selalu ada dalam jangkauan Anda. Amor Fati, cintailah takdirmu. Ingatlah bahwa hidup tidak pernah datang dengan peta yang jelas. Hidup tidak meminta izin atau mengikuti rencana yang sudah Anda buat dengan hati-hati. Pekerjaan impian yang Anda pikir akan menjadi milik Anda tiba-tiba hilang. Hubungan yang Anda perjuangkan dengan sepenuh hati berakhir tanpa peringatan. Penerbangan yang tertunda, promosi yang tidak kunjung datang, atau bahkan diagnosis yang tak pernah Anda duga. Momen-momen itu bisa terasa seperti pengkhianatan, seperti hidup sedang berkonspirasi melawan Anda. Disinilah konsep Amor Fati masuk. Cintailah takdirmu, bukan sekadar mentoleransi atau menerimanya dengan terpaksa, tapi mencintainya dengan sepenuh hati. Amor Fati adalah ajakan untuk merangkul setiap belokan, setiap rintangan, setiap kesulitan, seolah-olah Anda yang memilihnya. Friedrich Nietzsche, salah satu pemikir modern yang mengadopsi filosofi stoik ini, menyimpulkan Amor Fati dengan sempurna. Formula saya untuk kebesaran manusia adalah Amor Fati, keinginan untuk tidak mengubah apapun, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak dalam segala kekekalan. Artinya, ini bukan tentang berpura-pura bahwa kesulitan itu tidak menyakitkan, tapi ini tentang melihat kesulitan sebagai bagian penting dari perjalanan Anda, sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan Anda. Misalnya, bayangkan Anda terjebak dalam kemacetan yang membuat rahang Anda tegang dan jari-jari Anda mengetuk setir dengan gelisah. Versi lama dari diri Anda mungkin akan mengeluh atau membiarkan frustrasi mengambil alih suasana hati Anda. Tapi dengan Amor Fati, Anda berhenti sejenak. Anda berkata pada diri sendiri, momen ini milik saya. Mungkin ini adalah kesempatan untuk mendengarkan podcast yang sudah lama ingin Anda dengarkan. Mungkin ini adalah peluang untuk melatih kesabaran Anda. Kemacetan itu bukan melawan Anda. Itu ada untuk Anda. Kesempatan yang terlewat, proyek yang gagal, dan patah hati sering terasa seperti lelucon kejam dari kehidupan. Tapi Amor Fati menawarkan sudut pandang yang berbeda. Surat penolakan pekerjaan, itu bukan pintu yang tertutup. Itu adalah arah baru yang lebih selaras dengan tujuan Anda. Hubungan yang berakhir, itu bukan kesalahan. Itu adalah bab yang diperlukan dalam perjalanan pertumbuhan Anda. Amor Fati mengajarkan kita untuk mempercayai bahwa bahkan rasa sakit memiliki makna. Alih-alih bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Bertanyalah, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Salah satu contoh paling terkenal dari konsep Amor Fati datang dari kisah Thomas Edison. Pada tahun 1914, pabriknya terbakar habis, menghancurkan bertahun-tahun kerja keras dan peralatan senilai jutaan dolar. Namun saat menyaksikan kobaran api itu, Edison tidak tenggelam dalam keputusasaan. Sebaliknya, ia berkata kepada anaknya, "Pergilah ambil ibumu." Dia tidak akan pernah melihat kebakaran seperti ini lagi. Dia melihat kejadian itu bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal yang baru. Dengan uang asuransi dan keteguhan hatinya, Edison membangun kembali semuanya dan terus berinovasi. Hidup juga seperti api. Ketika hutan terbakar, itu bukan kehancuran tanpa alasan. Kebakaran itu membuka ruang bagi pertumbuhan baru. Dan hal yang sama berlaku untuk kita. Kemunduran, kegagalan, dan patah hati bukanlah untuk menghancurkan kita. Mereka ada untuk mengubah kita, menjadi versi yang lebih kuat dan lebih tangguh dari diri kita sebelumnya. Di zaman sekarang, dengan internet dan media sosial, bahkan ketidaknyamanan kecil dapat terasa sangat besar. Email yang kasar bisa mengacaukan pagi Anda. Perubahan rencana yang tidak terduga dalam perjalanan ke kantor bisa terasa seperti serangan pribadi. Dan media sosial membuat setiap langkah yang salah terlihat seperti akhir dunia. Amor Fati mengundang kita untuk mengambil langkah mundur dan membingkai ulang situasi tersebut. Email yang kasar itu,
Itu adalah kesempatan untuk melatih kesabaran dan menunjukkan kebaikan. Perubahan rencana? Mungkin itu akan membawa Anda melewati pemandangan indah yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Bahkan algoritma media sosial yang membuat frustrasi bisa mengejarkan sesuatu, seperti pentingnya melepaskan diri dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Jadi, lain kali ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, tarik napas dalam-dalam dan ucapkan Amor Fati, bukan dengan nada sarkastik, tetapi dengan tulus. Kemudian, tanyakan 2 pertanyaan sederhana pada diri Anda. Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana hal ini bisa membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik? Ini bukan tentang berpura-pura bahwa segalanya sempurna, tapi ini tentang menyadari bahwa bahkan ketidaksempurnaan pun memiliki nilai. Keindahan dari prinsip ini adalah Anda selalu bisa memulainya dari hal-hal kecil. Ketika Anda tertunda, ketika rencana berubah, ketika seseorang bersikap kasar, pilihlah untuk melihat momen itu secara berbeda. Jangan anggap itu sebagai gangguan, tapi sebagai undangan untuk tumbuh. Seiring waktu, pola pikir ini akan menjadi kebiasaan, dan tantangan hidup akan terasa lebih ringan. Amor Fati adalah kebebasan sejati. Ini membebaskan kita dari keinginan untuk hidup yang berbeda. Sebaliknya, kita diberdayakan untuk mencintai hidup yang kita miliki, dengan semua kekurangan, belokan tak terduga, dan kejutan-kejutan di dalamnya. Karena saat Anda berhenti melawan kenyataan dan mulai merangkulnya, Anda akan menemukan bahwa setiap momen, bahkan yang paling sulit sekalipun, adalah bagian dari perjalanan yang Anda butuhkan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dikotomi of control fokus hanya pada apa yang bisa Anda kendalikan. Hidup sering terasa seperti permainan tarik-menarik yang tak ada habisnya. Di satu sisi ada hal-hal yang Anda harap akan terjadi, pekerjaan impian, hubungan yang sempurna atau pengakuan yang menurut Anda pantas Anda dapatkan. Di sisi lain ada kenyataan yang sering kali berantakan, tidak terduga, dan sama sekali tidak peduli dengan rencana Anda. Pertarungan untuk mengendalikan hal-hal yang berada di luar jangkauan kita, ini seringkali membuat kita kelelahan dan frustrasi. Konsep dikotomi of control, salah satu pilar utama dalam filosofi Stoik, memberikan jawaban sederhana namun mendalam. Ada 2 jenis hal dalam hidup yang ada di bawah kendali Anda dan yang tidak. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengungkapkan konsep ini dengan jelas. Bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi penilaian mereka tentang peristiwa tersebut. Artinya, kedamaian batin tidak datang dari mencoba mengendalikan dunia luar, tetapi dari mengubah cara Anda meresponsnya. Anda tidak dapat mengontrol setiap peristiwa yang terjadi, tetapi Anda selalu bisa mengontrol reaksi Anda. Dikotomi of control mengajarkan kita untuk memfokuskan energi hanya pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan sikap kita, dan melepaskan sisanya. Ini bukan tentang menyerah atau menjadi pasif. Sebaliknya, ini adalah tentang memilih dengan bijak di mana Anda ingin mengarahkan energi Anda. Membiarkan diri Anda terjebak dalam kekhawatiran atas hal-hal yang di luar kendali ibarat mencoba menghentikan ombak dengan tangan kosong. Tapi ketika Anda fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, Anda menemukan kekuatan dalam diri Anda bahkan di tengah kekacauan. Pikirkan tentang hal-hal yang membuat Anda stres setiap hari. Mungkin itu media sosial, banjir opini, kritik, dan perbandingan yang tiada henti. Seseorang meninggalkan komentar yang menyakitkan, atau unggahan Anda tidak mendapatkan interaksi yang Anda harapkan. Tapi, Anda tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bereaksi terhadap konten Anda. Yang bisa Anda kontrol adalah seberapa besar Anda membiarkan kata-kata mereka memengaruhi Anda. Apakah Anda akan membiarkan pendapat seorang asing di internet merusak hari Anda? Atau apakah Anda akan mengambil langkah mundur, mengingat nilai diri Anda, dan melanjutkan hidup Anda? Pikirkan tentang pencarian pekerjaan.
Anda tidak bisa memaksa seorang manajer untuk mempekerjakan Anda, tapi Anda bisa mengontrol seberapa baik Anda mempersiapkan diri, seberapa besar usaha yang Anda curahkan ke dalam lamaran Anda, dan bagaimana Anda merespons jika mendapat penolakan. Hal yang sama berlaku untuk hubungan. Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai atau menghormati Anda, tapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda memperlakukan mereka, bagaimana Anda mengekspresikan perasaan Anda, dan bagaimana Anda menghadapi kekecewaan jika harapan Anda tidak terpenuhi. Dikotomi of control bukan sekadar teori. Ini adalah praktik yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pikirkan cuaca sebagai contoh sederhana. Anda tidak bisa menghentikan hujan, tidak peduli seberapa keras Anda berharap cuaca cerah, tapi Anda bisa membawa payung, mengenakan jas hujan, atau bahkan memutuskan untuk menikmati hujan itu. Hidup seringkali seperti cuaca, tak terduga, dan terkadang mengganggu. Tapi jika Anda mengubah perspektif Anda, badai yang datang bisa menjadi sesuatu yang bisa Anda kelola. Salah satu contoh paling inspiratif dari dikotomi of control adalah kisah Admiral James Stockdale yang bertahan selama lebih dari 7 tahun sebagai tawanan perang di Vietnam. Dalam kondisi yang paling kelam, Stockdale tidak memfokuskan pikirannya pada kekejaman para penjaga karena itu berada di luar kendalinya. Sebaliknya, ia fokus pada tindakannya sendiri, menjaga nilai-nilainya, mempertahankan martabatnya, dan mengontrol pikirannya di tengah penyiksaan yang luar biasa. Stockdale pernah berkata, Anda tidak boleh kehilangan keyakinan bahwa pada akhirnya Anda akan berhasil, tapi pada saat yang sama Anda harus menghadapi fakta paling brutal dari kenyataan Anda saat ini. Ini adalah contoh sempurna dari kekuatan dikotomi of control. Bahkan ketika dunia luar terasa tidak terkendali, Anda masih memegang kendali penuh atas bagaimana Anda meresponsnya. Di era digital, seperti sekarang, di mana kita terus-menerus dihujani gangguan, sangat mudah terperangkap dalam hal-hal yang berada di luar kendali kita. Algoritma media sosial dirancang untuk membuat kita peduli tentang hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Pendapat orang lain, pencarian validasi melalui jumlah likes, dan perbandingan hidup kita dengan orang lain. Namun dikotomi of control mengarahkan kita kembali ke apa yang benar-benar penting. Daripada mengejar validasi atau kesuksesan material yang tidak pasti, fokuslah pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan, usaha yang Anda berikan dalam pekerjaan, kebaikan yang Anda tunjukkan kepada orang lain, dan nilai-nilai yang Anda pegang teguh. Hasil tidak pernah bisa dijamin, tapi usaha selalu ada dalam kendali Anda. Prinsip ini juga berlaku dalam menjaga kesehatan mental. Banyak kecemasan yang kita alami berasal dari mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar jangkauan kita, masa depan yang belum terjadi, pendapat orang lain tentang kita, atau kesalahan masa lalu yang tak bisa kita ubah. Dikotomi of control mengingatkan kita untuk kembali ke masa kini, untuk berlabuh di saat ini, dan melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Cobalah latihan sederhana ini. Ambil selembar kertas dan tuliskan semua hal yang membuat Anda stres. Jangan menahan diri. Tulis semuanya, mulai dari hal kecil hingga masalah besar yang membebani pikiran Anda. Kemudian, lihat daftar itu dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bisa mengontrol ini? Jika jawabannya tidak, coret dari daftar Anda. Lepaskan. Berhentilah membuang energi Anda pada hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. Untuk hal-hal yang tersisa yang bisa Anda kontrol, lingkari. Itulah tempat Anda seharusnya memfokuskan perhatian dan energi Anda. Jika itu proyek di tempat kerja, berkomitmenlah untuk memberikan yang terbaik. Jika itu sebuah hubungan, fokuslah pada bagaimana Anda hadir dan berkomunikasi dengan orang tersebut. Dikotomi of control bukan hanya tentang mengurangi stres. Ini adalah cara untuk merebut kembali kekuatan Anda. Dengan melepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, Anda menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting, pilihan, tindakan, dan sikap yang membentuk hidup Anda. Hidup akan selalu memiliki badai. Tapi dengan dikotomi of control,
Anda belajar untuk menghadapi badai itu dengan tenang. Alih-alih membuang energi Anda untuk mencoba menghentikan ombak, Anda belajar untuk mengarahkan kapal Anda. Satu keputusan yang mantap, satu pilihan yang bijak, satu langkah yang berani dalam satu waktu. Masa-masa sulit adalah sesuatu yang pasti terjadi. Itu adalah salah satu jaminan hidup yang tak terhindarkan. Anda akan menghadapi hari-hari di mana beban dunia terasa terlalu berat untuk ditanggung, di mana tidak ada yang berjalan sesuai rencana, dan di mana rasa kehilangan, kegagalan atau ketidakpastian mencengkeram Anda dengan erat. Namun ada satu hal lain yang juga dijamin, yaitu kemampuan Anda untuk memilih bagaimana Anda akan menghadapi momen-momen itu. Memento Mori mengingatkan kita bahwa waktu yang kita miliki di dunia ini terbatas. Namun pengingat ini bukan untuk menakuti kita, melainkan untuk membangunkan kita. Ketika Anda sadar bahwa setiap momen memiliki batas waktu, Anda mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Anda akan memeluk orang-orang terkasih dengan lebih erat, berhenti menunda impian yang membuat hati Anda menyala, dan melepaskan dendam serta beban yang tak perlu. Kematian bukanlah akhir dari cerita. Justru, itu adalah alasan mengapa kita harus menjalani hidup dengan sepenuh hati. Amor Fati mengajarkan kita untuk berhenti melawan kehidupan. Kemacetan lalu lintas, patah hati, perubahan karier yang tak terduga. Semua itu bukan hukuman, melainkan kesempatan. Bayangkan jika Anda mendekati setiap tantangan dalam hidup, seolah-olah itu adalah bagian dari takdir yang telah Anda pilih sendiri. Bagaimana jika Anda percaya bahwa setiap kemunduran sedang membentuk Anda menjadi versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh? Mencintai takdir Anda bukan berarti mencintai setiap momen dengan buta, tetapi itu berarti mempercayai bahwa setiap momen, bahkan yang sulit sekalipun, memiliki tempat dalam perjalanan hidup Anda. Dan kemudian ada dichotomy of control, kunci menuju kebebasan sejati. Banyak penderitaan kita berasal dari mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar jangkauan kita. Pendapat orang lain, masa depan yang belum terjadi, atau bahkan masa lalu yang sudah berlalu. Namun, ketika Anda fokus hanya pada apa yang bisa Anda kendalikan, tindakan, pilihan, dan sikap Anda mendapatkan kembali kendali atas hidup Anda. Anda berhenti menghabiskan energi pada hal-hal yang tidak dapat diubah dan mulai membangun hidup yang sesuai dengan nilai dan aspirasi Anda. Para filsuf Stoik tidaklah kebal terhadap ketakutan, keraguan, atau tantangan hidup. Mereka juga menghadapi kesulitan, sama seperti kita. Namun mereka meninggalkan kita sebuah cetak biru untuk bangkit di atas kebisingan dunia dan menemukan kejernihan di tengah kekacauan. Tips-tips mereka bukanlah peninggalan kuno yang tak relevan. Mereka adalah alat praktis yang sangat relevan di dunia modern yang penuh ketidakpastian ini. Bayangkan menjalani setiap hari dengan prinsip-prinsip ini sebagai panduan Anda. Ketiga tips ini bukan sekadar kata-kata. Mereka adalah kompas Anda, jangkar Anda, cahaya Anda di tengah badai kehidupan. Hidup akan selalu berantakan. Akan selalu ada badai yang datang tanpa peringatan. Tapi Anda, dengan alat-alat ini, bisa menavigasi badai itu dengan ketenangan, keberanian, dan keanggunan. Ingatlah, Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Anda selalu punya kekuatan itu dalam diri Anda. Dan dengan 3 tips ini, Anda akan selalu memiliki alat untuk menghadapinya, untuk bertahan, untuk tumbuh, dan untuk menemukan makna di tengah segala kekacauan. Jika pesan ini menggugah Anda, dan Anda siap untuk menggali lebih dalam ke dalam kebijaksanaan Stoik, jangan lupa untuk berlangganan saluran YouTube kami. Kami menciptakan konten yang akan membantu Anda menjalani hidup dengan lebih jelas, lebih tangguh, dan lebih penuh tujuan. Semua berakar pada kebijaksanaan Stoik yang abadi. Tekan tombol subscribe dan mari lanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Versi terbaik dari diri Anda sedang menunggu.